menjaga maksiatnya lidah. Hati-hati menjaga lidah. Lidah itu larangannya banyak. Yang jelas pertama bohong. Bohong itu termasuk jenis kejelekan yang tidak perlu diajarkan. Orang asal akalnya sehat pasti ngerti kalau bohong itu jelek. Hanya saja ada yang dapat hidayah, ada yang tidak. Sehingga meskipun tahu itu bohong, banyak yang masih nerjang. Kenapa? Belum dapat hidayah. Ilmunya belum transformasi jadi kesadaran, belum transformasi jadi hidayah. Yang kedua, menyalahi janji, entah dengan alasan apa. Itu juga bahayanya lidah. Yang ketiga jelas, hibah. Hibah itu ngomong tentang orang lain yang kalau orang yang diomong itu tahu, dia tidak akan berkenan. Apakah itu termasuk kebaikannya atau kejelekannya? Kan ada orang itu yang tidak suka kalau kebaikannya diungkit-ungkit. Kalau kita ngungkit, itu jenisnya hibah, karena ngomong sesuatu yang kalau yang bersangkutan tahu, dia tidak akan suka. Yang nomor 4 ini yang sering kita lakukan hari ini, debat. Di mana-mana sekarang orang debat, dari atas sampai ke bawah, dari level orang jabatannya paling tinggi sampai jabatannya paling rendah. Di Indonesia ini isinya debat. Debat itu bahasa lainnya saling berbantahan. Kita hobi sekali mendebat orang lain. Katanya Ghazali, mbok jangan debat. Kenapa? Karena dengan debat, dengan mendebat orang, itu kita menyakiti yang pertama. Yang kedua, menganggap bodoh. Dan yang ketiga, mencela. Secara sekaligus 3. Kalau ada orang punya pendapat, terus kita sangkal, itu kan kita menyakiti hatinya yang jelas. Karena orang disalah-salahkan itu kan meskipun menyalahkannya benar, dia pasti sakit hati. Yang kedua, kita nganggap dia keliru, nganggap dia bodoh. Itu dosa kita yang kedua. Dan yang ketiga, itu secara tidak langsung mencela. Itu debat. Jadi hati-hati, jangan suka debat. Bertukar pikiran boleh, tapi jangan berbantahan. Bertukar pikiran, saya begini loh, kalau kamu gimana? Kalau debat itu sampean salah, yang benar gini loh. Itu secara sekaligus menyakiti, menganggap bodoh orang, dan mencela orang. Bagi kita itu juga defisit. Kenapa? Di situ ada indikasi kita merasa benar, kita merasa sombong. Kesalahan besar yang kedua. Dan debat inilah sumber kehancuran, katanya Imam Ghazali. Sumber rusaknya tata sosial kita itu debat. Hati-hati, katanya Imam Ghazali, setan itu sering menggoda kita dengan bilang, tampakkan yang benar, jangan bersikap lemah. Itu katanya Imam Ghazali, godaannya setan. Ayo ngomong yang benar, kulil haqqa walaupun namuron. Meskipun itu temanmu, omongkan yang benar, itu kebenaran kok. Gimana? Padahal apa ya mesti yang kamu omongkan itu hak. Merasa benar itu saja secara sikap mental sudah keliru, sudah kesombongan. Hati-hati ketika kamu merasa, Pak, saya mau ngomong ini Pak, karena kebenaran itu harus saya omongkan. Kulil haqqa walaupun namuron. Lu apa jaminannya yang kamu omongkan itu mesti benar? Tapi kan kita harus berdakwah, Pak, ngomong tentang kebenaran. Katanya Imam Ghazali, iya, menampakkan kebenaran pada mereka yang mau menerimanya itu kebaikan. Nasihat itu harus, cuma dia harus dilakukan dengan cara yang baik, bukan dengan cara debat. Jadi karena nasihat dengan cara yang tidak baik itu hanya membuka aib orang lain. Dan buruknya lebih banyak daripada baiknya. Maka jangan ditradisikan berbantahan. Islam lebih suka watawasau bil haqqi,
saling menasehati, bukan saling membantah. Atau rumus selanjutnya watawasau bisobr. Kita nasihati tentang yang hak sekaligus dengan cara yang sabar. Sabar itu berarti ya harus telaten, tidak judgement, menjatuhkan, menyalah-nyalahkan. Jadi hati-hati, jangan suka budaya debat. Itu termasuk kita menjaga lidah. Kalau kamu merasa, saya ini ada kebenaran ini Pak, harus saya omongkan. Dosamu yang pertama, kamu merasa sombong, merasa lebih benar dari yang lain. Yang kedua, tidak serta-merta kalau kamu merasa temanmu salah, terus harus tiba-tiba kamu ingatkan. Harus kamu rumuskan sebaik mungkin cara mengingatkannya, biar tidak jadi makian, tidak menyakiti orang lain. Karena seringkali diakui atau tidak, orang diingatkan kalau dia salah, itu meskipun dia sadar dia salah, biasanya ada sakit hatinya. Kamu mungkin sering ngalami, diingatkan orang, oh jelas-jelas salah, tapi kan kamu mangkel juga. Misalnya kamu ngalami, ada antrian, kamu nyerobot antrian, diingatkan orang, itu kan jadi kamu ngerti kalau kamu salah, tapi kan tidak terima juga diingatkan. Apalagi mengingatkannya rodo tidak penak, padahal kamu jelas salah itu. Maka tidak, jalannya yang bagus. Tidak cuma tujuan kebenarannya, tapi jalan menuju kebenarannya juga harus baik. Imam Ghazali bilang, tujuan yang baik tapi jalannya yang tidak baik itu seperti mencuci baju dengan air kencing. Tujuan nyucinya bagus, tapi karena pakai air kencing tidak jadi suci. Kamu membantahnya menunjukkan kebenaran bagus, tapi kalau jalannya tidak baik, yang lahir bukan kebenaran, tapi persoalan yang baru, masalah yang baru. Maka hindari tradisi debat. Oke, kalau tawasau bil haq, tawasau bisobr, ya tidak apa-apa. Seandainya memang harus bertukar pikiran, lakukan dengan jalan yang baik, tidak dengan debat. Makanya dalam Al-Quran istilahnya wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang harus mujadalah, dengan jalan yang bagus. Terus jangan sampai ada mengklaim diri bersih dari dosa. Jangan sekali-sekali ngukur bahwa dibandingkan dia lebih bersih aku, dia dosanya banyak itu, pokoknya mending aku lah, pokoknya dia. Nah itu jangan sampai ada terbersit begitu, apalagi diomongkan. Itu alamat sudah mengklaim diri bersih. Mbok kamu kayak aku gini loh, itu alamat sudah. Mbok ikut aliranku ini loh, itu alamat mengklaim diri bersih. Terus mencela itu apalagi. Bahkan kalau di kalimatnya Imam Ghazali, jangan sampai engkau mencela ciptaan Allah, baik itu hewan, makanan ataupun manusia. Hewan aja nggak boleh dicela. Dasar monyet, lebih cakep aku misalnya. Iya. Ya kamu marah-marahi monyet kan, nggak kayak aku aja ganteng, monyet itu jelek misalnya. Ya monyet itu yang nggak ngerti kamu ngomong apa. Lagian kalau kamu ngaku cakep, nggak ada monyet yang jatuh cinta sama manusia. Dia jatuh cintanya juga sesama monyet. Jadi klaimmu bahwa kamu lebih cakep itu nggak laku di dunia monyet. Nah ya kan, nggak boleh mencela makhluknya Allah, termasuk mencela makanan, katanya Imam Ghazali. Makanan ndak enak, ndak, jangan dibiasakan. Apalagi cuma ditraktir aja kamu ndak tak komentar. Ya, jadi jangan dicela makanan, hewan, apalagi manusia, apalagi fisiknya, apalagi yang berhubungan dengan hidayah. Misalnya cara berpikirnya, cara berperilakunya, enggak. Jangan dicela. Kalau mau dinasehati, nasehati aja, tapi jangan pakai dicela. Dasar orang desa, itu cela. Dasar orang kota, itu mencela. Kamu itu dasar orang ganteng, itu juga mencela. Kadang-kadang ngomong ganteng itu mencela loh.
Ya wis ganteng pokoknya. Itu kan mencela. Cakep ndak aku? Ya cakep pokoknya. Gak ada saingannya sama sekali kalau sendirian misalnya. Nah, itu kan mencela juga namanya. Ndak lah, jangan pakai celak-celakan dalam hal apapun sehubungan dengan manusia. Oke, dinasihati boleh, tapi jangan dicela. Apapun itu mereka juga makhluknya Allah. Yang bikin Allah, yang mengkonstruksi eksistensi mereka Allah. Kamu nasihati silahkan, tapi jangan dicela, jangan direndahkan. Kayak kamu gambar itu loh. Kalau kamu gambar sejelek apapun, kalau ada yang mencela kan marah, kamu mangkel. Iya, yang pintar ngelukis, aku bisanya cuma kayak gini. Loh, itu jangan sampai Allah mutung kayak gitu. Oke, terus mendoakan buruk, hati-hati. Nah, ada beberapa hadis yang bilang mendoakan buruk akan kembali pada yang berdoa. Jangan. Oh, kamu dinasihati tidak mau tak doain nanti celaka. Lihat saja nanti kan dia mesti celaka. Lihat saja, itu enggak. Jangan mendoakan buruk. Kamu kok mencela kiaiku, mencela ulamaku, tunggu saja nanti balasannya dari Allah. Celaka hidupmu, enggak. Itu mendoakan buruk. Bukan perilaku pencari ilmu. Jangan nyumpai orang, mendoakan buruk. Terus yang terakhir, terlalu banyak bercanda, mengecek, menghina orang. Bercanda itu boleh, cuma jangan terus-terusan bercanda. Apalagi isi candaannya ngecek orang lain, merendahkan orang. Karena biasanya bercanda itu yang paling ampuh bikin orang ketawa kan dua: mengejek orang atau ngomong saru-saru. Arahnya ke sana, itu mesti orang ketawa sudah kalau kamu ke situ. Ngejek orang lain sama saru-saru. Sekali-sekali for fun boleh, untuk mencairkan suasana, tapi ojo terus-terusan. Ya kan? Jangan terlalu banyak gurau, apalagi melecehkan, mengejek orang lain. Ini lidah, hati-hati menjaga lidah. Oke, saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.